masuk ke dalam slide berikutnya, yaitu mengenai daripada latar belakang manajemen persediaan. Yang perlu kita ketahui bahwasanya manajemen persediaan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem logistik untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan produk dan juga efisiensi biaya. Nah, di Indonesia tentunya pengelolaannya itu masih sangat-sangat kompleks akibat yang pertama kurangnya infrastruktur yang mendukung, lalu juga kondisi dari geografis Indonesia itu tersendiri yang cukup kompleks, itu kepulauan. Lalu di dalam manajemen persediaan pun itu selalu ada permasalahan yang umum sering terjadi. Salah satunya itu adalah overstock ataupun stock out yang mana berdampak pada biaya sehingga hilangnya penjualan serta menurunnya kepuasan pelanggan. Dan juga bisa diperparah jika peramalannya itu tidak sesuai dan kurangnya integrasi sistem informasi. Nah, di dalam manajemen persediaan itu ada konsep untuk mengatasinya. Biasanya itu dengan pendekatan sistem logistik seperti metode EOKI ataupun safety stock ataupun pemanfaatan teknologi untuk nantinya membantu mengatasi permasalahan tersebut seperti meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, dalam konsep manajemen persediaan itu sendiri adalah sebuah rekayasa dalam sistem logistik yang memang saling terintegrasi untuk mengelola aliran barang secara efektif dan juga efisien dalam rantai pasok. Nah, di dalam pendekatan sistemnya, persediaan itu mencakup input, proses, dan juga output. Input itu adalah permintaan ataupun pasokan, lalu proses itu perencanaan, penyimpanan atau distribusi, dan juga output itu adalah tingkat pelayanan ataupun kepuasan dari pelanggan itu tersendiri. Nah, persediaan itu tersendiri terbagi menjadi beberapa bahan baku ataupun barang dalam proses dan juga barang jadi. Nah, secara keseluruhan manajemen persediaan tidak hanya berfokus pada efisiensi biaya, namun juga peningkatan kinerja sistem melalui integrasi informasi dan juga pengambilan keputusan yang juga berbasis dengan data. Nah, yang selanjutnya yaitu trade-off persediaan. Dalam rekayasa sistem logistik, pengelolaan persediaan tidak dapat dilepaskan dari konsep trade-off, yaitu kondisi di mana peningkatan satu aspek akan berdampak pada peningkatan atau penurunan aspek lainnya. Trade-off utama dalam manajemen persediaan terjadi antara biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kehabisan stok. Holding cost akan meningkat ketika perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah besar, yang mencakup biaya gudang, asuransi, serta risiko kerusakan atau kadaluarsa barang. Sebaliknya, jika perusahaan mengurangi jumlah persediaan, maka frekuensi pemesanan akan meningkat sehingga menyebabkan kenaikan ordering cost. Di sisi lain, jika persediaan terlalu rendah, maka perusahaan berisiko mengalami stock out yang dapat berdampak pada hilangnya penjualan dan menurunnya kepuasan pelanggan. Dalam perspektif sistem, ketiga komponen biaya tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu hubungan yang harus dioptimalkan. Oleh karena itu, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah menemukan titik keseimbangan optimal yang mampu meminimalkan total biaya logistik sekaligus menjaga tingkat pelayanan yang diharapkan. Pendekatan ini biasanya didukung oleh model kuantitatif seperti economic order quantity untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Nah, yang selanjutnya yaitu ada permasalahan manajemen persediaan Indonesia. Yang pertama ada overstock. Overstock penumpukan barang, biaya simpan tinggi, dan risiko usang. Stock out adalah kekurangan stok atau loss sales dan turunnya service level. Yang ketiga, demand tidak akurat adalah forecasting lemah atau mismatch antara supply dan demand. Yang terakhir ada bullwhip effect atau distribusi informasi fluktuasi permintaan makin besar di hulu supply chain. Ya baik, melanjutkan ke slide selanjutnya, itu ada permasalahan manajemen persediaan di Indonesia. Ada beberapa poin yang menjadi permasalahan manajemen tentang persediaan di Indonesia. Yang pertama ada tentang overstock, yang kedua ada stock out, yang ketiga ada demand yang tidak akurat, serta yang keempat itu ada blown sheet effect. Dan lanjut juga ada penyebab dari masalah yang ada yang menjadi suatu permasalahan di Indonesia itu sendiri. Yang pertama
karena forecasting tidak akurat dan disebabkan oleh demand yang belum berbasis dengan data real time. Yang kedua, ada data real time yang tidak real time karena penginformasian terlambat dengan keputusan yang tidak tepat. Lalu ada lead time panjang yang membuat distribusi antar wilayah memakan waktu yang cukup lama. Lalu selanjutnya ada juga distribusi yang tidak merata, yang dimana distribusi tidak merata ini menyebabkan infrastruktur logistik di antar daerah menjadi terdapatnya ketimpangan. Lalu ada juga sistem yang belum terintegritas. Maka dari itu membuat permasalahan ini terjadi karena lemahnya integrasi sistem dan pengambilan keputusan yang belum berbasis dengan data, sehingga membuat itulah beberapa penyebab permasalahan yang terjadi tentang manajemen persediaan di Indonesia. Selanjutnya itu masuk ke dalam solusi. Nah, untuk solusinya sendiri itu permasalahan yang terjadi di bidang retail seperti Alfamart bisa diatasi dengan beberapa metode. Salah satunya itu metode EOQ atau Economic Order Quantity yang memperhatikan safety stock dan reorder point. Dengan tujuannya adalah untuk menekan total biaya persediaan dengan menjaga ketersediaan barang yang ada untuk membuat sebuah solusi sistem yang baru berupa digitalisasi inventory yang bisa diaplikasikan dengan software SAP sesuai dengan real time dan diintegrasikan dengan supply chain. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan dari presentasi ini itu ada, maka permasalahan persediaan di Indonesia meliputi overstock, stock out, dan ketidakakuratan demand yang ada menjadi penyebab utama dalam forecasting lemah, lead time panjang, dan sistem tidak integrasi dengan dampaknya biaya yang tinggi dan rendahnya service level. Optimalisasi persediaan hanya dapat dicapai melalui integrasi metode kuantitatif dan sistem logistik yang berbasis data. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.